طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, dan semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, membesarkan dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan menganugerahkan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak pernah berhenti untuk kita semua. Nikmat yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak satu pun kebaikan yang kalian rasakan, tidak satu pun nikmat yang kalian rasakan sampai hari ini, sampai detik ini, kecuali semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus jamaah sekalian yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat hidayah untuk beribadah, nikmat untuk merasakan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan untuk beribadah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nyamannya ruku, nikmatnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang melebihi semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenikmatan ibadah adalah kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan harta, kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan uang, kenikmatan merasakan nikmatnya ibadah, kesempatan merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat khusus
yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, kata Allah, "Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada manusia, sampaikanlah kepada umatmu dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian bergembira, hendaknya kalian berbahagia, hendaknya kalian bersukacita dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Kalau kita baca tafsir para ulama jemaah sekalian, maka yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini adalah keimanan. Adalah keimanan dan Al-Qur'anul Karim. Yani nikmat ilmu agama. Kata Allah, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hendaknya dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka berbahagia." Kenapa jemaah sekalian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbahagia dengan nikmat iman yang kita rasakan, dengan nikmat kesempatan karunia ibadah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, "Huwa khairum mimma yajma'un." Karena nikmat iman, nikmat menghambakan diri kepada Allah, nikmatnya salat berjamaah, nikmatnya duduk di majelis ilmu, itu adalah kenikmatan yang jauh lebih baik, kata Allah, dibandingkan apa yang dikumpulkan oleh manusia. Apa yang dikumpulkan oleh manusia, Pak? Ya, tidak lain kecuali harta, dunia, jabatan. Kata Allah, nikmat iman jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbangga, berbahagia dengan nikmat ini. Oleh karena itu, jemaah sekalian seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita dari sekian banyak manusia. Allah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk merasakan nikmat ibadah, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah, dan khususnya nikmat untuk berada di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita rasakan. Jamaah yang semoga rahmat dan dimuliakan oleh Allah, tema kita di malam ini berkaitan tentang persiapan, ya, persiapan menuju atau menyambut bulan Ramadan. Ya, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang kita maklumi bersama merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang didambakan oleh setiap orang-orang yang beriman, dirindu-rindukan oleh setiap orang-orang yang bertakwa. Ya, jemaah sekalian seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh dengan yang namanya persiapan. Ya, kita butuh dengan yang namanya persiapan. Tujuannya agar kita mampu maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, karena namanya sesuatu yang besar. Ketika dijalani tanpa persiapan, maka yakinlah ya, acara tersebut, hal tersebut tidak akan mampu kita kerjakan secara maksimal. Sesuatu yang kita hadapi, ya, apalagi perkara besar, itu kita masuk ke dalamnya, kita menghadapinya tanpa melalui persiapan, maka kita tidak akan mampu, tidak akan bisa maksimal di dalamnya. Apalagi Ramadan, jemaah sekalian. Ya, apalagi Ramadan. Maka kita menghadapi Ramadan harus punya target. Kita harus punya target. Apa targetnya jemaah sekalian? Ya, apa targetnya kita bertemu dengan Ramadan tahun ini? Targetnya adalah kita harus menjadi lebih baik di Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. Kita harus menjadi lebih baik dibandingkan keadaan kita di Ramadan tahun lalu. Kenapa harus menjadi lebih baik jemaah sekalian? Ya, kenapa kita harus menjadi lebih baik di Ramadan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu? Karena
kalau kita, ya, kalau keadaan kita itu sama saja dengan Ramadan tahun ini, keadaan kita sama dengan Ramadan tahun lalu, maka ketahuilah sungguh kita termasuk di antara orang-orang yang tertipu. Ketika keadaan kita di Ramadan yang akan datang ini, di tahun ini, Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, keadaan kita sama dengan Ramadan tahun lalu atau bahkan lebih buruk dari tahun lalu, maka ketahuilah sungguh kita adalah orang yang rugi. Sungguh kita adalah orang yang merugi. Salah seorang cucu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang kita kenal, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Hasan bin Ali, ya, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya siapa, Pak? Saudaranya Husain. Ya, Hasan punya saudara kembar namanya Husain. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang hari-harinya di dunia ini sama, ya, kemarin sama dengan ini hari, tidak ada perkembangan ibadah, ya, tidak ada peningkatan keimanan dan ketakwaan, sama-sama saja, hari-harinya setiap hari begitu terus, ya, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, maka ketahuilah, kata beliau, sungguhnya dia adalah orang yang tertipu. Sungguhnya dia adalah orang yang tertipu. Dan kata beliau, barang siapa yang hari ini itu lebih baik dibandingkan hari esok. Maksudnya apa? Ya, hari ini lebih baik, besok justru lebih buruk baginya. Artinya tidak ada peningkatan, justru penurunan. Tidak ada penambahan keimanan, tidak ada tambahan ibadah, justru yang adanya pengurangan. Ya, kualitasnya semakin menurun. Maka kata beliau, siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan esok, maka ketahuilah dia adalah orang yang merugi. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini nasihat umum. Ya, siapa yang hari-harinya itu sama-sama saja, begitu terus setiap hari, ya. Yang kemarin dia tidak sholat berjamaah, ini hari sama tidak sholat berjamaah juga. Ya, siapa yang kemarin, ya, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Quran, hari ini sama atau bahkan lebih buruk. Ya, kemarin, masya Allah, dia adalah orang yang rajin mungkin, ya, datang ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin berzikir, rajin baca Quran. Tapi ya, belakangan ini dia tidak pernah lagi terlihat di masjid, tidak pernah lagi melangkahkan kakinya datang di masjid. Mendengar adzan, ya, tetap sibuk dengan pekerjaannya. Lisannya tidak pernah lagi berzikir kepada Allah, tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Maka ketahuilah dia adalah orang yang rugi. Maka begitu pula dengan Ramadan, jamaah sekalian. Ya, terkait dengan Ramadan yang akan kita hadapi di hadapan kita, maka hendaknya kita mengintrospeksi diri. Kita muhasabah diri. Kita harus mempunyai tekad dan optimisme yang kuat bahwasanya Ramadan tahun ini harus kita menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu. Ya, kalau Ramadan tahun lalu mungkin kita tidak bisa sanggup puasa full 30 hari, ya, karena tidak tahan atau mungkin tidak terbiasa. Maka kita harus bertekad di tahun ini puasa kita harus full. Atau mungkin Ramadan tahun lalu, ya, kita tidak mampu sholat malam atau yang kita kenal dengan sholat tarawih 30 malam full selama Ramadan. Mungkin karena kecapean, atau mungkin karena ada udzur, atau mungkin karena ini dan itulah. Maka di bulan Ramadan tahun ini usahakan kita wajib untuk lebih baik, ya, maksimal dalam melaksanakan sholat tarawih. Mungkin Ramadan tahun lalu kita bertekad untuk bisa khatam Al-Quran 1 kali khatam minimal. Ternyata tidak khatam-khatam, tidak selesai-selesai, ya, karena terlalu banyak kelalaian, terlalu banyak kesibukan. Subhanallah. Ya, akhirnya Ramadan berlalu tanpa ada bacaan Al-Quran, khatam Al-Quran tidak selesai walaupun sekali. Maka usahakan dan bertekad di Ramadan tahun ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita harus bisa khatam Al-Quran walaupun hanya sekali. Walaupun hanya sekali, karena sungguh rugi, Pak, ya, rugi sekali, Bu, kalau Ramadan tiba kita tidak bisa baca Al-Quran atau kita tidak mau membaca Al-Quran, ya, waliya'udzubillah. Ya, sungguh
kita akan tertinggal dengan orang-orang yang memanen pahala banyak di bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang saya rahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi agar Ramadan kita lebih baik di tahun ini, maka apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita persiapan. Ya, hendaknya kita persiapan. Ya, ada beberapa persiapan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kita ringkas. Ya, kita ringkas saja karena pembahasan kita panjang. Ya, kita akan banyak membahas seputar hukum-hukum puasa. Ya, karena ini diantara persiapan yang paling penting, yaitu persiapan ilmu agama. Ya, ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Persiapan yang pertama yang hendaknya kita perhatikan di hari-hari ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kata para ulama, hari-hari ini tepatnya di bulan Sya'ban itu merupakan persiapan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kita diperintahkan jamaah sekalian yang seorang hati dan dimuliakan oleh Allah untuk memperbanyak puasa di hari-hari ini, di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Ya, tentunya sebagai bentuk latihan untuk kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, karena kita tahu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Ramadan kita wajib berpuasa 30 hari non-stop. Ya, tidak boleh ada jeda. Tidak boleh mengatakan capek ini hari, besok lagi. Ya, saya tidak bisa di hari ke-7, nanti hari ke-8 lagi. Atau mungkin pekan pertama saya tidak bisa, nanti pekan kedua. Tidak bisa, Pak. Wajib puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Maka untuk bisa maksimal di 30 hari ini, kita butuh yang namanya latihan. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana manusia yang terbaik, manusia yang paling kuat puasa, manusia yang paling hebat ibadahnya, ya, itu tidak lepas dari latihan di hari-hari ini. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita baca kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, ya, kalau kita dengarkan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, Nabi itu tidak diam di hari ini. Nabi itu tidak santai-santai di hari ini. Ya, padahal Nabi, Pak, ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu orang yang paling kuat puasa. Ya, Nabi itu sering diceritakan di dalam sirah beliau, beliau setiap hari selalu pergi ke rumah istri-istrinya. Ya, tanyakan, ada makanan tidak hari ini? Ya, tanya, ada makanan hari ini? Tanya, dari satu rumah ke rumah berikutnya, ke rumah istri satu, ke rumah istri berikutnya. Ketika dia tagih semua rumahnya istrinya tidak ada makanan, maka beliau selalu putuskan untuk puasa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi bulan Sya'ban. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena Aisyah, Pak, ya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kata beliau, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu beliau berpuasa. Sampai-sampai kami mengatakan beliau itu tidak berbuka. Ya, dan sering juga kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Dan kata Aisyah, ya, bahwasanya saya tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di Ramadan. Ya, jadi kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi puasa full 1 bulan penuh kecuali di mana? Di Ramadan. Dan kata Aisyah, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa puasa sunnah yang lebih banyak kecuali apa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi di mana, Pak? Ya, di bulan ini, di bulan Sya'ban.
Ya, di bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Tentunya sebagai bentuk latihan. Sebagai bentuk latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Supaya ketika kita masuk Ramadan, Pak, hati kita, jiwa kita, fisik kita tidak kaget. Langsung dikasih puasa 1 bulan penuh. Ya. Yang namanya jiwa kita, Pak, kalau tidak terbiasa, otomatis tidak bisa. Ya, makanya apa istilahnya orang? Ya, ala bisa karena biasa. Seorang mampu untuk melakukan sesuatu karena dia sudah terbiasa. Ya, sama mungkin Pak ya. Kalau kita lihat ada atlet olahraga, ya pemain bola lah. Ya, mungkin kita lebih familiar, sering lihat orang main bola. Ya, sehebat-hebatnya pemain bola, tidak ada yang langsung masuk lapangan tanpa pemanasan. Betul tidak? Ya. Sering nonton bola, Pak ya? Sampai sering nonton bola di sini. Ya, biasa nonton bola ya. Biasa lihat atlet yang pemain bola pengganti sebelum masuk disuruh apa dulu? Atau langsung disuruh masuk? Tidak, Pak ya? Pasti setidaknya lari-lari dulu pinggir lapangan, pemanasan, ya. Sebelum masuk. Ini atlet, ya. Itu butuh pemanasan. Lalu bagaimana orang yang tidak pernah olahraga sama sekali? Jangan olahraga, lari-lari, jogging-jogging saja tidak pernah, tiba-tiba disuruh ikut pertandingan, bisa kira-kira? Saya yakin 5 menit pertama langsung pingsan. Karena tidak biasa. Maka begitu pula dengan Ramadan, jamaah sekalian. Begitu pula dengan berpuasa 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan kita butuh latihan. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi terkhusus dan kepada jamaah sekalian, di hari-hari ini manfaatkan waktu, Pak, banyak-banyak puasa. Ya, kalau tidak bisa kita tiap hari tidak usah. Ya, setidaknya ada beberapa hari kita latihan. Ya, kalau tidak bisa Senin Kamis, ya, Senin Kamis. Ada puasa Senin Kamis, Pak ya? Ya, puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Ya, atau minimal puasa 3 hari. Ya, karena Nabi SAW mewasiatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ya, kalau bisa puasa lebih dari itu lebih bagus lagi. Ya, lebih baik lagi. Di hadits yang lainnya, hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Usamah bin Zaid mengatakan, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Pak, kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah lebih banyak dibandingkan bulan ini, bulan Sya'ban. Ya, jadi kata Usamah, ya Rasulullah, kenapa di bulan ini, di bulan Sya'ban kau banyak sekali puasa sunnah? Ya, apa alasannya ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi, Pak? Ya, kata Nabi SAW menyebutkan alasannya kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nas an. Karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak manusia lalai darinya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lupa darinya. Yaitu bulan baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan ada alasan lain kata Nabi. Ya, kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang di mana amalan-amalan manusia diangkat menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi kalau bulan Sya'ban tiba, Pak, ya di bulan ini, di hari-hari ini, kata Nabi, itu adalah bulan yang di mana amalan seorang hamba itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan di hadapan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata Nabi, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya senang, saya cinta kalau amalan saya diangkat menghadap kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Ya, jadi itu diantara alasannya, Pak. Ya, apa alasan pertama tadi kenapa kita dituntut untuk banyak latihan puasa di hari-hari ini? Yang pertama tadi sebagai bentuk latihan. Yang kedua kata Nabi, karena di hari-hari ini adalah hari yang kebanyakan manusia lalai darinya. Banyak manusia yang lupa, ya, dan beribadah, ya. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Beribadah di saat ketika manusia lalai itu memiliki keutamaan yang khusus.
Itu memiliki keutamaan yang lebih. Ya, siapa yang beribadah ketika manusia kebanyakannya lalai, maka di situ dia memiliki keutamaan yang lebih. Nabi SAW mengatakan dalam haditsnya, al-ibadatu fil hajj ka hijrat ilayya, apa maka Allah SAW. Beribadah di masa fitnah, ya, di masa di mana banyak manusia lalai. Beribadah ketika kebanyakan manusia itu lupa. Itu kata Nabi, pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Bukankah sholat sunnah yang paling baik adalah sholat apa yang paling baik? Sholat sunnah yang paling mulia sholat apa? Bukan sholat wajib. Sholat sunnah yang paling mulia di sisi Allah sholat apa? Sholat subuh. Sebelum subuh. Ada jawaban lain? Sholat malam. Iya benar Pak. Sholat sunnah sebelum subuh itu besar pahalanya. Tapi kata Nabi yang paling mulia, sholat sunnah paling mulia adalah sholat malam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling mulia setelah sholat wajib sholat apa? Sholat malam. Kenapa sholat malam merupakan sholat yang paling mulia? Karena di saat itu kebanyakan manusia tertidur. Karena di saat itu kebanyakan manusia apa? Lupa. Iya, istilahnya? Dia terlalu nikmat dengan tidurnya. Iya. Terlelap dengan tidurnya, bernikmat-nikmat dengan tidurnya. Maka ketika kita berdiri melaksanakan sholat, maka sholat itu jauh lebih baik. Itu sholat yang paling mulia, sholat sunnah yang paling baik. Kata Nabi SAW, "Shollu bil-laili wan nasu niyam." Sholatlah di malam hari ketika kebanyakan manusia tertidur. Maka beribadah di saat manusia kebanyakan lalai, Pak, itu memiliki kedudukan yang besar. Ya, memiliki kemuliaan yang besar. Maka di hari-hari ini kalau kita berpuasa, di samping kita menjalankan sunnah, kita juga terbebas dari orang-orang yang lalai. Makanya pilihan ada di tangan kita, Pak. Apakah kita mau termasuk di antara pengikutnya Nabi, yang mana Nabi SAW telah menunjukkan sunnahnya, yaitu memanfaatkan hari-hari ini dengan puasa, atau kita ingin menjadi orang-orang yang lalai? Ya. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi dengan berpuasa, atau justru kita ingin menjadi orang-orang yang lalai dengan tidak memperdulikan ibadah di hari-hari ini? Kemudian di antara hikmahnya juga, karena di hari-hari ini, di bulan Sya'ban khususnya, adalah hari di mana amalan itu diangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amalan itu diangkat, kata Nabi, saya senang amalan saya diperhadapkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Subhanallah, ya. Maka sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bisa puasa di hari-hari puasa, puasa, latih diri kita untuk berpuasa sejak hari ini agar kita bisa lebih maksimal di Ramadan nanti. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seorang hati yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara persiapan juga yang hendaknya kita perhatikan di hari-hari ini adalah memperbanyak baca Al-Quran, ya, berbanyak baca Al-Quran. Ya, karena kata para ulama, diantaranya Salam bin Kuhail rahimahullah, beliau mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahru qurra. Ya, dijelaskan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya, maka kalau kita bisa, ya, semaksimal manfaatkan waktu di hari-hari ini dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya juga kita diperintahkan untuk memperbanyaknya di hari-hari ini. Di antaranya juga sholat malam, ya, perbanyak sholat malam di hari-hari ini agar kita terlatih, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian di antara persiapan, bahkan ini persiapan yang terbaik adalah persiapan dengan bekal ilmu. Ya, persiapan dengan bekal ilmu. Bekal ilmu, jamaah sekalian, adalah bekal yang sangat utama. Ya, bahkan ilmu ini adalah syarat utama diterimanya amalan. Ya, kita harus berilmu dulu. Ya, kita harus berilmu. Ramadan adalah bulannya ibadah, bulannya ketaatan.
Maka ketika ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan di Ramadan ini maksimal, pahalanya ingin sempurna, maka wajib bagi kita untuk mengilmui ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, maka bekal ini, ya, bekal ilmu itu keutamaannya sangat besar sekali, karena dengannya kita bisa menuai manfaat, kita bisa menuai faedah dan tidak asal-asalan dalam beribadah. Baik, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar, ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dengan sebuah kaidah yang luar biasa. Ini kaidah luar biasa, Pak, ya. Camkan baik-baik kaidah ini. Dan terapkan kaidah ini di setiap ibadah yang akan kita kerjakan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Man abadallaha bi ghairi ilmi kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, tapi ibadah yang dia kerjakan tidak dibangun di atas ilmu, maka ketahuilah apa yang dia rusak itu lebih banyak dibandingkan maslahat yang dia dapatkan. Ya, siapa yang beribadah kepada Allah, tapi ibadah yang dia kerjakan tidak dibangun di atas ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Berarti ilmu penting, Pak? Penting sekali. Ya, ilmu itu sangat penting. Bahkan ini adalah perintah, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Fa'lam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Berilmulah, belajarlah. Ya, belajarlah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman itu surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang banyak diulangi di surah tersebut, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manalah yang kalian dustakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya Ar-Rahman, Allah adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Rahmah, Maha penuh dengan kasih sayang. Allah sebutkan nikmat yang pertama. Apa kata Allah? Allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an, ilmu. Ini nikmat paling besar, Pak, ilmu. Belajar. Ya, karena dengan ilmu kita mampu beramal dengan baik. Dengan ilmu seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Oleh karena itu, ya, kita harus mempelajari tentang hukum-hukum terkait bulan Ramadan, khususnya hukum tentang puasa dan yang berkaitan dengannya. Ya, supaya apa? Supaya puasa kita maksimal, supaya puasa kita tidak rusak, supaya puasa yang kita kerjakan itu mampu mendatangkan pahala yang sempurna. Jamaah sekalian yang rahmatan yang dimuliakan oleh Allah, ya, banyak orang, Pak, itu asal sekedar puasa saja, sekedar puasa, tapi dia tidak tahu tentang sunnah-sunnahnya puasa apa, ya. Dia tidak tahu tentang rukun puasa apa, wajib-wajib puasa apa. Sehingga banyak orang yang puasa tapi dia kehilangan pahala yang puasa yang banyak. Ya, banyak juga orang yang puasa dia tidak tahu bahwasanya maksiat, dosa itu bisa mengurangi pahala puasa yang dia kerjakan. Ya, boleh jadi jamaah sekalian, kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus tapi tidak dapat pahala sama sekali. Ya, ini boleh jadi ada orang yang puasa tapi sayang dia hanya sekedar puasa tapi tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Baik. Jamaah sekalian, semoga rahmatan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man lam yada' qaulaz zur, ini diantara ancaman Nabi, ya, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih
wal jahl falaysa lillahi haja ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat dan dosa, maka Allah tidak butuh puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian seorang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala ya di malam ini dan semoga bisa berlanjut di pekan-pekan berikutnya, kita akan membahas ya seputar fikih ya seputar Ramadan. Ya, fikih bulan Ramadan. Ya, kita akan membahas kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang disusun oleh para ulama ya. Dan kita akan baca dari kitab As-Siyam. Baik. Ya, tujuannya sekali lagi tentu ini sebagai bentuk persiapan kita dengan membekali ilmu, bekal ilmu untuk kita agar kita mampu menjalani Ramadan dengan lebih baik dan mampu beribadah dengan maksimal di dalamnya. Kita akan masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang muqaddimatus siyam, ya, pendahuluan tentang puasa. Ya, di dalam muqaddimah ini dijelaskan tentang apa definisi puasa. Ya, apa itu puasa? Apa penjelasan puasa dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Baik. Yang pertama, ta'rifu as-siyam. Definisi dari puasa. Kata penulis di sini as-siyam fil lughah. Puasa secara bahasa. Ya, apa puasa secara bahasa? Kata beliau, puasa secara bahasa adalah al-imsaku an syai'. Puasa artinya menahan diri dari sesuatu. Hal itu puasa, Pak. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu puasa? Puasa artinya menahan diri. Itu secara bahasa. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan tentang Maryam ya, yang dia mengatakan ya, saya berpuasa untuk tidak berbicara kepada manusia. Ya, puasa yang dimaksud di sini adalah dia menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, kalau ada orang mengatakan hari ini saya mau puasa bicara, ya, artinya dia menahan dirinya untuk tidak berbicara sama orang. Itu dinamakan puasa secara bahasa. Bisa dipahami? Ya, jadi puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Ya, ada orang hari ini dia mengatakan saya puasa dari gorengan. Ya, dari makanan-makanan yang berminyak. Maksudnya apa? Dia menahan dirinya untuk tidak makan makanan yang berminyak. Itu puasa secara bahasa. Adapun secara istilah, yaitu istilah syar'i, puasa yang dikenal, ya puasa yang kita ketahui adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubish syams. Dijelaskan bahwasanya puasa secara syariat, yang puasa menurut agama kita adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa. Iya, menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal yang lainnya. Ma'aniyah, bersamaan dengan adanya niat untuk puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar, ila ghurubish syams, sampai terbenamnya matahari. Itu definisi puasa secara istilah. Jadi saya ulangi, ya, puasa secara istilah syar'i adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala pembatal yang lainnya bersamaan dengan adanya niat. Berarti kalau tidak berniat bagaimana, Pak? Tidak sah puasanya. Nanti kita bahas insyaallah. Ya, bersama dengan niat. Sejak kapan? Sejak kapan menahan tidak makan tidak minum ini? Seharian full? Tidak. Sejak terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya. Terbitnya fajar. Fajar itu ya cahaya yang muncul di ufuk timur sana. Ya, ketika muncul cahaya
ya, awal mula muncul cahaya itu berarti sudah muncul fajar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Bukan sampai hilang cahayanya, sampai mataharinya terbenam. Ya, kalau bundar-bundarnya itu semua sudah tenggelam, berarti apa? Bundaran matahari semuanya sudah tenggelam, tidak terlihat, berarti sudah tiba waktu berbuka. Nah, itu definisi puasa secara istilah. Berikutnya kita akan bahas rukun-rukunnya. Apa saja rukun-rukun puasa? Kemudian di sini disebutkan arkan rukun-rukunnya min khilal ta'rif as-siyam fil istilahi yaqtadihu anna lahu ruknaini asasaini huma al-awwal al-imsak 'anil muftirati min tulil fajr ila ghurubi syams wa tsani an-niyah. Kata beliau, rukunnya. Ya, rukun itu Pak, sesuatu yang wajib terpenuhi. Kapan hilang maka batal. Ya, rukun itu sesuatu yang wajib terpenuhi. Semua kalau dikatakan rukun maka semuanya wajib terpenuhi. Kapan salah satunya hilang maka batal. Itu rukun. Ya, itu rukun. Dan rukun puasa ada 2. Ya, kata beliau di sini dari definisi yang kita jelaskan tadi, penjelasan tentang apa itu puasa secara syariat, maka memberikan penjelasan kepada kita, memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya rukun puasa ada 2. Ini dua-duanya wajib terpenuhi. Kapan salah satu dari 2 ini hilang, maka percuma puasa tidak sah. Apa yang pertama? Kata beliau, al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari makan dan minum. Ini yang pertama, menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal-pembatalnya. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu syarat itu rukun yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, "Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sekarang basyiruhunna, yakni pergaulilah istri-istri kalian, campurilah istri-istri kalian. Ya, wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Kemudian makan dan minumlah, ini syahidnya ya, ini intinya. Makan dan minumlah kalian sampai jelas untuk kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam dari fajar, ya, dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai tibanya malam. Apa yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam? Kata beliau di sini, wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad bayadun nahari wa sawadul lail. Ya, jadi kata Allah, makan dan minumlah kalian. Ya, jadi kalau malam di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk makan saja. Ya, sampai jelas untuk kalian perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Apa maksudnya perbedaan benang hitam dan benang putih? Disebutkan bahwasanya benang putih maksudnya putihnya cahaya matahari dan hitamnya kegelapan malam. Ya, maksudnya ketika cahaya matahari sudah jelas maka berhenti makan. Jangan lagi makan. Sejak saat itu mulai puasa sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi itu rukun yang pertama. Ya, saya ulangi, apa rukun yang pertama? Menahan diri dari makan dan minum dan segala pembatal-pembatal puasa. Dari mana? Dari terbitnya fajar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Rukun yang kedua. Yang kedua disebutkan adalah an-niyah. Niat. Wajib ada niat, Pak. Ya. Kapan tidak berniat berarti batal. Biayya sudah sahih bihadzal imsaki 'anil muftirati ibadatan lillahi azza wa jalla. Apa niatnya? Seorang memaksudkan, meniatkan, menjadikan tujuan dari puasa dia menahan diri dari makan, minum dan segala pembatal-pembatalnya, dia niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang, Pak, ya, dia tidak makan dan minum,
dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena beribadah, tapi niatnya karena mau diet, mau menurunkan berat badan. Pertanyaannya, apakah dia terhitung sebagai orang yang mendapatkan pahala puasa? Tidak ada pahala puasanya. Kenapa? Karena dia tidak niatkan karena ibadah. Ya, maka ini rukunnya. Kalau ingin puasa kita bernilai sempurna sah, maka kita niatkan kita puasa karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanniyatu tatamayyazul a'malul maqsuda bil ibadah an ghairiha min al a'mal wa bi niyyati tatamayyazul ibadatu ba'daha akbar fayaqsudu as-sha'im bi hadha as-siyam imma siyam ramadan aw ghairuhu min anwa'is siyam. Jadi niat ini, jamaah sekalian seorang rahmat dan dimuliakan oleh Allah, itu memiliki kedudukan penting di dalam ibadah yang kita kerjakan. Bahkan tidak ada amalan tanpa disertai dengan niat. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Niat disebutkan itu merupakan pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Ya. Niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang, dia mandi, ya. Yang satunya mandi biasa, yang satunya dia niatkan mandi besar, mandi junub. Yang satunya mandi biasa, tidak dapat pahala karena tidak terhitung ibadah. Yang satunya mandinya sama, ya dia mandi mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, tapi niatnya beda. Dia niatnya karena mandi junub, berarti dapat pahala karena mandinya dia niatkan ibadah kepada Allah. Maka itu niat itu membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Dipaham ya? Iya. Ada orang Pak menyembelih, yang satunya dia niatkan menyembelih setelah Idul Adha, dia niatkan menyembelih hanya karena ingin menjamu tamu saja. Dia sembelih kambing contoh 1 ekor. Yang satunya dia niatkan menyembelih karena ingin berkurban. Ya. Yang satunya dapat pahala, yang satunya tidak dapat pahala. Dia menyembelih karena ingin makan, hanya sekedar karena ingin makan kambing. Ya. Yang satunya dia niatkan menyembelih karena ingin berkurban. Maka ini yang membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah adalah niat. Kemudian niat juga itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya adalah niat. Ya, ada orang masuk masjid. Ya, ada orang sholat 2 rakaat. Yang satu niatnya mau sholat sunnah, yang satu niatnya mau sholat subuh. Ya, satu niatnya mau sholat sunnah, satu mau sholat subuh. Bentuknya sama, gerakannya sama, tata caranya sama, tapi niatnya beda. Yang satunya sholat sunnah, yang satunya sholat subuh. Sama dengan puasa. Jadi hari ini contoh, ada ibu-ibu yang belum menyelesaikan utang puasanya tahun lalu. Ya, ibu-ibu, siapa yang belum selesai utang puasanya tahun lalu, Bu? Ini terakhir, Bu. Ya, selesaikan memang ini terakhir bulan Sya'ban ini. Masuk Ramadan itu, Bu. Berdosa kalau tidak selesaikan utang tak. Ya, karena biasanya ibu-ibu punya utang ya. Ya, karena namanya ibu-ibu ya, biasa ada tanggal merahnya. Dia tidak puasa. Ada ibu-ibu, dia puasanya ingin mengganti puasa. Satunya tidak ada di utang puasanya, cuma mau puasa sunnah. Sama-sama puasa, sama-sama tata caranya, cuma niatnya beda. Maka ini niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bisa dipahami? Baik. Ya, karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukup sampai sini. Insyaallah taala. Ya, berikutnya kita akan masuk pembahasan seputar hukum puasa di bulan Ramadan dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya puasa serta apa hukum bagi orang yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu. Sekali lagi jemaah sekalian, tujuan kita belajar sebagai bekal, ya, agar kita mampu memaksimalkan ibadah dan agar kita mampu beribadah kepada Allah dengan meraih pahala yang sempurna. Demikian yang bisa kita dengarkan, semoga bermanfaatnya. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.